Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Tika Putri dengan NIM 2207050509. Di sini saya akan membahas tentang model-model struktur organisasi yang umum digunakan di berbagai perusahaan. Nah, penting bagi kita untuk memahami struktur organisasi. Kenapa? Karena hal ini membantu perusahaan menentukan alur keputusan, wewenang, dan tanggung jawab di setiap levelnya. Jadi saya akan menjelaskan setiap model dengan singkat dan jelas, lengkap dengan contoh untuk mempermudah pemahaman. Oke, mari kita mulai. Model-model struktur organisasi. Nah, yang pertama itu ada struktur organisasi lini. Nah, apa sih struktur organisasi lini ini? Nah, dia ini merupakan model yang paling sederhana, yang dimana semua peran pengelolaan dijalankan oleh pejabat lini. Struktur ini menekankan pada jalur komando yang jelas dengan otoritas yang mengalir dari atasan ke bawahan. Nah, contoh struktur organisasi lini ini bisa kita bayangkan di sebuah perusahaan yang kecil yang dimana di situ ada CEO-nya. Nah, tugas CEO-nya ini dia akan mengarahkan semua karyawannya. Oke, lanjut. Sini ada karakteristik struktur lini. Nah, struktur lini ini memiliki prinsip kesatuan komando yang dijaga ketat untuk mencegah kebingungan dalam pengambilan keputusan. Koordinasi dalam struktur ini dilakukan oleh pimpinan puncak yang menjadikannya ideal bagi perusahaan kecil. Jadi, terdapat kelebihan utama dari struktur lini, yang diantaranya itu pengambilan keputusan yang cepat dan kontrol yang jelas. Hal ini sangat bermanfaat bagi organisasi kecil yang membutuhkan efisiensi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, adapun kekurangan struktur lini itu dia tidak efisien untuk organisasi yang besar, yang dimana beban kerjanya itu yang tinggi pada atasan dapat menghambat proses. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan tekanan yang berlebihan pada pimpinannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi yang kedua, yaitu konsep lini dan staf. Jadi, apa sih dari struktur organisasi lini dan staf ini? Nah, ini merupakan konsep lini dan staf ini dia membedakan antara penjabat lini yang memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan dan staf yang bertindak sebagai penyokong dengan memberikan saran dan dukungan. Ini menciptakan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi. Nah, kalau kita misalkan struktur organisasi lini dan staf ini dia terdapat pada sebuah rumah sakit. Nah, dokter itu bagian dari lini, sedangkan stafnya itu seperti pendukung, yang dimana ada tim HR atau IT-nya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada peran staf dalam organisasi. Staf berfungsi untuk mendukung manajer lini dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi penting. Meskipun staf tidak memiliki kekuasaan untuk memerintah, keberadaan mereka sangatlah krusial untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Adapun salah satu kelebihan dari konsep lini dan staf ini yaitu dia kemampuan manajer lini untuk fokus pada tugas utama tanpa terbebani masalah administratif. Pemisahan ini juga meningkatkan efisiensi operasional dengan memberikan dukungan kepada manajer. Meskipun memiliki manfaat, konsep lini dan staf juga memiliki kelemahan, seperti potensi konflik antara pejabat lini dan staf. Selain itu, biaya pegawai mungkin meningkat akibat adanya dua fungsi dalam struktur organisasi. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi fungsional. Jadi, apa sih struktur organisasi fungsional ini? Jadi, struktur organisasi fungsional adalah sistem pengelolaan yang membagi organisasi menjadi beberapa departemen, berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Hal ini memungkinkan spesialisasi dan peningkatan efisiensi dalam masing-masing bidangnya. Kalau bisa kita lihat, dia ini seperti Departemen Keuangan, Pemasaran, dan SDM, yang dimana setiap departemennya ini fokus pada setiap fungsinya.
Nah, adapun karakteristik utama struktur fungsional ini termasuk formalitas yang tinggi, prosedur yang jelas, dan sentralisasi keputusan di tingkat pimpinan puncak. Struktur ini dia paling cocok untuk lingkungan organisasi yang stabil dengan beban kerja yang tinggi. Selanjutnya ada kelebihan utama dari struktur fungsional yang dimana efisiensi tinggi dan pengembangan keterampilan fungsional di setiap departemennya. Dengan fokus pada spesialisasi tadi, tenaga kerja dapat bekerja secara optimal sesuai dengan keahlian mereka. Nah, jika ada kelebihan maka juga ada kekurangan. Jadi, kekurangan dari struktur fungsional ini meliputi kesulitan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan koordinasi yang kurang baik antar unitnya. Hal ini dapat menyebabkan silau antara departemen dan masalah komunikasi di dalam organisasinya. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi yang keempat, yaitu struktur organisasi produk. Jadi apa sih struktur organisasi produk itu? Nah, jadi struktur organisasi produk ini dia berfokus pada pembagian tugas berdasarkan output atau produknya. Setiap unit memiliki fungsi yang lengkap untuk melayani pasar tertentu, yang dimana memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen. Seperti contoh di sebuah perusahaan mobil, ada tim yang khusus mengurus mobil listrik dan tim lain yang fokus pada mobil konvensional. Nah, adapun karakteristik di struktur produk ini dia ditandai oleh desentralisasi keputusan yang dimana memberikan manajer produk otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan. Koordinasi antar fungsi dalam kelompok produk memastikan layanan yang efisien untuk pasar masing-masing. Nah, jadi adapun kelebihan struktur produk ini dia memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap tuntutan pasar karena pengambilan keputusan yang lebih lokal. Fokus pada hasil produk membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan respon pasar. Adapun kekurangan struktur produk ini itu termasuk duplikasi sumber daya karena setiap unit mungkin mengembangkan sistem dan prosedur sendiri. Selain itu, sulitnya koordinasi antar produk dapat mengakibatkan ketidakefisienan secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi yang kelima, yaitu struktur organisasi hibrid. Jadi, struktur organisasi hibrid ini adalah kombinasi dari struktur fungsional dan produk yang mengoptimalkan efisiensi dan fleksibilitas. Ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kualitas masing-masing struktur sambil beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Seperti bisa kita lihat kayak misalnya ada di sebuah departemen keuangan yang melayani semua produk, tapi tiap produknya itu juga punya manajer-manajer yang khusus untuk menanganinya. Adapun karakteristik struktur hibrid ini dia adalah mengintegrasikan elemen fungsional dan produk, memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa kehilangan efisiensi dalam proses operasionalnya. Nah, salah satu kelebihan dari struktur hibrid ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dengan cepat. Sistem ini juga meningkatkan kolaborasi antar kelompok dan memanfaatkan keahlian fungsionalnya secara optimal. Meskipun ada banyak keuntungan, struktur hibrid juga memiliki kekurangan yang termasuk kompleksitas dalam pengelolaan dan potensi konflik antar unit. Kesulitan dalam pengambilan keputusan seringkali dapat terjadi akibat adanya dua jalur manajemen. Oke, selanjutnya. Sekarang kita sudah memasuki ke struktur organisasi yang keenam, yaitu struktur organisasi matriks. Jadi, struktur organisasi matriks ini dia memiliki dua atasan, satu dari fungsi dan satu dari produk. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, tetapi juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan timnya. Jadi seperti kalau kita misalkan dia seorang desainer,
bekerja untuk departemen desain, dan juga untuk tim produk tertentu. Ya, maka jadi lebih kompleks lagi. Nah, karakteristik struktur matriks ini dia tidak mengikuti prinsip kesatuan komando, sehingga terjadi saling ketergantungan antar unit. Ini menciptakan kompleksitas tinggi yang bisa menjadikan pengelolaan lebih sulit. Keunggulan utama dari struktur matriks ini adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Hal ini memudahkan koordinasi antar departemen. Jadi salah satu kekurangan dari struktur matriks adalah potensi konflik antara atasan yang berbeda. Stres dan kebingungan bagi bawahan juga bisa meningkat akibat banyaknya jalur pengawasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi yang ketujuh, yaitu struktur organisasi sederhana. Nah, adapun pengertian dari struktur organisasi sederhana ini sendiri, dia didominasi oleh pimpinan puncak, yang dimana dengan kontrol yang tinggi, dia cocok juga untuk organisasi kecil dengan sedikit pegawai. Pengambilan keputusan ini dia terbentuk dalam suasana informal, yang dimana dia jarang memiliki aturan rigid yang mengikat. Kalau kita contohkan, dia itu seperti usaha keluarga, yang dimana pemiliknya itu mengawasi langsung seluruh operasi. Nah, adapun karakteristik struktur sederhana ini dia membahas berbagai jenis struktur organisasi yang termasuk struktur sederhana, birokrasi, dan lainnya. Setiap struktur memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam manajemen dan pengambilan keputusan. Nah, adapun kelebihan dari struktur sederhana ini dia termasuk fleksibilitas yang tinggi dan biaya administrasi yang rendah. Namun terdapat juga risiko penyalahgunaan kekuasaan dan ketergantungan yang besar kepada pimpinan puncak. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi yang ke-8, yaitu struktur organisasi birokrasi mesin. Struktur birokrasi mesin dikenal dengan standarisasi yang tinggi dan prosedur yang ketat. Jadi cocok untuk organisasi yang melakukan aktivitas berulang. Struktur ini juga memiliki kontrol yang ketat, seperti sebuah pabrik yang memproduksi barang secara massal dan menggunakan prosedur yang sama setiap harinya. Nah, adapun karakteristik struktur birokrasi mesin diantaranya itu yang pertama ada formalisasi tinggi dengan kontrol yang ketat, dan yang kedua ada sentralisasi keputusan yang mengikuti rantai komando. Nah, adapun salah satu kelebihan dari organisasi birokrasi mesin itu adalah dia memiliki efisiensi dalam aktivitas yang rutin. Meskipun dia memiliki beberapa kelebihan, organisasi birokrasi mesin ini juga memiliki kelemahan, seperti potensi konflik antar fungsi, kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang tidak rutin. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi yang ke-9, yaitu ada struktur organisasi birokrasi profesional. Jadi apa sih struktur organisasi birokrasi profesional? Nah, ini dia merupakan dalam struktur birokrasi profesional, jadi keputusan penting biasanya diambil oleh para profesional dengan keterampilan yang tinggi, bukan pimpinan puncak. Nah, ini dia seperti di suatu universitas, dosen dan profesor seringkali memiliki otonomi untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan oleh rektor. Selanjutnya ada karakteristik dari struktur birokrasi profesional. Yang pertama, dia itu formalisasinya terbatas dan desentralisasinya tinggi. Yang kedua, ada kompleksitas berdasarkan spesialisasi individunya. Nah, adapun kelebihan dari struktur birokrasi profesional itu sendiri, dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang spesialisasi.
Untuk kekurangan dari struktur birokrasi profesional yaitu adanya konflik antar unit dan penerapan standar yang kaku. Oke, sekarang kita masuk ke struktur organisasi yang ke-10, yaitu ada struktur organisasi divisional. Jadi, struktur organisasi divisional ini dia memberikan kekuasaan yang besar kepada sebuah manajemen menengah, yang dimana setiap divisinya berfungsi layaknya perusahaan kecil. Kalau kita lihat contoh, dia ini seperti sebuah perusahaan, bilang saja sebuah perusahaan seperti Samsung, yang dimana setiap divisi seperti ponsel, TV, alat rumah tangga, dikelola seperti perusahaan yang terpisah. Nah, adapun karakteristik struktur divisional ini yang pertama, formalisasi tinggi dalam setiap divisinya. Yang kedua, ada desentralisasi keputusan pada manajer divisi. Salah satu kelebihan dari struktur divisional adalah kemampuannya untuk fokus pada hasil dan prestasi unik. Meskipun ada banyak keuntungan, struktur divisional juga memiliki kekurangan, yaitu adanya duplikasi kegiatan dan sulitnya koordinasi antar setiap divisinya. Sekarang kita masuk ke struktur organisasi yang ke-11, yaitu struktur organisasi adhokrasi. Jadi, struktur adhokrasi ini merupakan struktur yang fleksibel dengan sedikit peraturan, mengutamakan inovasi, dan kemampuannya untuk beradaptasi. Contohnya itu seperti perusahaan teknologi startup yang bekerja dengan tim-tim kecil dan bergerak cepat untuk menciptakan produk yang baru. Adapun karakteristik struktur adhokrasi ini merupakan yang pertama ada formalisasi yang rendah, desentralisasi yang tinggi, dan kompleksitas rendah dengan tim yang kecil. Kelebihan dari struktur adhokrasi ini dia merupakan adanya inovasi yang tinggi dan memiliki respon yang cepat terhadap suatu perubahan. Meskipun dia memiliki kelebihan, struktur adhokrasi juga memiliki kelemahan, seperti ketidakjelasan hubungan atasan dan bawahan, dan adanya potensi terhadap konflik. Selanjutnya kita masuk ke struktur organisasi yang ke-12, yaitu struktur organisasi kolegial. Nah, jadi struktur kolegial ini dia menerapkan demokrasi dalam pengambilan keputusan, yang dimana setiap anggota memiliki kekuasaan yang sama. Seperti contoh, biasanya kita temukan di suatu organisasi akademik seperti universitas, yang dimana dosen memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik struktur kolegial ini sendiri yaitu yang pertama dia minim peraturan formal, yang kedua kesetaraan dalam keputusan, dan yang ketiga itu dia cocok untuk organisasi profesional seperti suatu universitas. Adapun kelebihan dari struktur kolegial ini dia dapat mendorong partisipasi yang aktif dari setiap anggotanya. Nah, kekurangan dari struktur kolegial ini yaitu dia memiliki potensi terhadap konflik dan permainan politik. Oke, sekarang kita masuk ke struktur organisasi yang ke-13, yaitu struktur organisasi penyamun. Nah, jadi struktur organisasi penyamun ini dia didominasi oleh pihak yang eksternal dengan manajemen sebagai boneka. Struktur formal ini tidak mencerminkan kekuasaan yang sebenarnya dan seringkali digunakan dalam proyek dengan maksud tersembunyi. Jadi, contohnya ini dia misalkan sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh grup investor yang sangat besar, yang dimana investor itu dia berada di belakang layar. Adapun karakteristik struktur penyamun ini dia yang pertama dia manajemen yang bertanggung jawab formal tetapi tidak memiliki kekuasaan. Yang kedua, pemegang kekuasaan eksternal mengendalikan organisasi. Jadi, kapan sih struktur organisasi ini digunakan? Nah, struktur ini digunakan ketika terdapat pekerjaan khusus atau proyek dengan maksud tersembunyi untuk menghindari tanggung jawab formal oleh penguasa.
Gak kerasa nih, sekarang kita udah masuk ke struktur organisasi yang ke-14, yaitu struktur organisasi flat and tall. Nah, adapun struktur flat ini dia memiliki sedikit hierarki dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat, sedangkan struktur yang tall ini dia memiliki banyak tingkatan dan memberikan pengawasan yang ketat. Kalau untuk struktur flat ini dia seperti startup yang dia hanya memiliki beberapa level manager. Kalau untuk struktur tall, dia seperti perusahaan besar dengan memiliki hierarki yang ketat seperti pemerintahan. Nah, adapun keunggulan dari struktur tall yaitu dia pengawasan yang ketat, berkesempatan untuk promosi yang lebih banyak, cocok untuk permasalahan rutin dalam lingkungan yang stabil. Sedangkan kelebihan dari struktur flat yaitu dia termasuk fleksibel dan cepat dalam pengambilan keputusan, jadi cocok untuk organisasi yang menghadapi permasalahan yang tidak rutin. Yang terakhir ada struktur kolateral dan jaringan. Jadi, struktur kolateral ini sendiri dia merupakan struktur yang kecil yang ditempelkan pada struktur yang lebih besar untuk meningkatkan fleksibilitas dan memungkinkan organisasi besar beradaptasi dengan cepat. Seperti contoh, sebuah perusahaan besar membentuk tim-tim yang kecil yang fleksibel untuk membantu proyek-proyek yang khusus. Sementara untuk struktur jaringan sendiri, dia mengandalkan sebuah kontrak untuk mengontrol fungsi bisnis dan memungkinkan organisasi yang besar itu beradaptasi dengan cepat. Kalau contohnya ini, dia sebuah perusahaan kecil yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar untuk mengurus logistik atau produksinya. Nah, adapun keunggulan utama dari struktur kolateral dan jaringan itu sendiri, dia keduanya memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dan juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Sedangkan adapun kekurangan dari struktur kolateral dan jaringan yaitu ketergantungan pada hubungan eksternal dan juga memiliki risiko kehilangan kontrol. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Kita telah membahas berbagai jenis struktur organisasi, yang dimana tadi mulai dari struktur lini hingga kolateral dan jaringan. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Pilihan struktur itu sangat tergantung pada ukuran organisasi, jenis produk atau layanan, serta kebutuhan pasar. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian dalam memahami perbedaan dan kelebihan dari tiap model-model struktur organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.